Tahun 2022, Presiden Jokowi menghentikan ekspor biji nikel karena beliau ingin biji nikel diolah dulu di Indonesia sebelum diekspor agar ada nilai tambah bagi Indonesia. Dalam waktu yang sangat singkat, Uni Eropa melalui World Trade Organization atau WTO langsung menggugat Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel mentah. Padahal, tujuan utama pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bahan tambang mentah untuk meningkatkan nilai tambah domestik melalui hilirisasi produk pertambangan. Dan kemudian dengan waktu yang singkat, Cina masuk sebagai investor melalui PT GNI atau Gunbuster Nickel Industry. Tujuannya untuk mengelola produk pertambangan tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat pula, muncul sebuah berita bahwa Cina telah menjajah Indonesia dan Cina telah mencinakan Indonesia. Berita ini disambut sangat antusias oleh para netizen yang sebetulnya mereka itu tidak tahu apa-apa karena mereka sudah terprovokasi, lalu mereka berkomentar tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dalam narasi beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan secara ringkas kejadian yang sebenarnya. Informasi ini berdasarkan analisis, pengamatan dan juga deskripsi. Anda tidak harus percaya, namun Anda harus mengetahuinya. Sudah siap? Mari kita mulai. Dalam pengolahan biji nikel diperlukan sebuah teknologi yang namanya itu smelter. Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, perak, dan juga logam-logam lain hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir melalui pemurnian dan juga pembersihan dari zat-zat pengotor. Karena Indonesia tidak memiliki dana dan juga teknologi yang memadai untuk pengadaan smelter, lalu Presiden Jokowi menawarkan kepada pihak asing untuk investasi penambangan nikel dan juga teknologi smelter itu di Indonesia. Salah satunya untuk tambang nikel di Morowali Utara dan juga Sulawesi Tengah. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat, mereka menjadi yang pertama ditawari oleh Presiden Jokowi. Namun sangat disayangkan karena mereka tidak ada yang bersedia untuk investasi penambangan nikel dan juga teknologi smelter di Morowali Utara. Yang bersedia justru pihak negara Cina lah yang menyambut penawaran investasi di Indonesia tersebut, dan mereka bersedia melalui perusahaan PT GNI atau Gunbuster Nickel Industry milik pengusaha tambang asal Cina yaitu Tony Zhou Yuan. Di lain pihak, negara-negara barat yang menolak investasi di Morowali Utara malah melakukan gugatan terhadap Indonesia melalui Badan Perdagangan Dunia atau WTO yang dibalas oleh Presiden Jokowi dengan pernyataan, barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Sontak saya langsung kagum dengan kegigihan dari Bapak Jokowi. Dalam film dokumenter American Factory yang telah diproduseri oleh mantan Presiden Barack Obama, diperlihatkan bahwa ketika perusahaan Amerika Serikat bangkrut lalu diakuisisi oleh perusahaan Cina, di mana perusahaan Cina tersebut membawa dana investasi sekaligus membawa budaya kerjanya ke Amerika Serikat, yaitu budaya kerja keras. Budaya kerja keras Cina ini tidak cocok untuk tenaga kerja lokal Amerika Serikat yang lebih santai tetapi banyak tuntutannya. Saking tipikal kerja kerasnya, pekerjaan 3 orang Amerika Serikat itu bisa diselesaikan oleh hanya 1 orang tenaga kerja Cina. Artinya, produktivitas tenaga kerja Cina jauh lebih tinggi dibandingkan produktivitas tenaga kerja lokal Amerika Serikat. Sehingga perusahaan Cina lebih suka membawa tenaga kerja Cina dibandingkan tenaga kerja lokal Amerika Serikat. Dan inilah yang memicu bentrokan tenaga kerja Cina dan juga tenaga kerja Amerika Serikat, yaitu terkait kecemburuan pihak lokal Amerika Serikat terhadap tenaga kerja Cina. Kalau kita perhatikan, kasus bentrok di tambang nikel PT GNI di Morowali Utara itu sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat yang digambarkan dalam film dokumenter American Factory, yaitu benturan budaya kerja antara para pekerja Cina yang produktivitasnya tinggi dengan budaya kerja penduduk lokal yang produktivitas kerjanya lebih rendah dan juga banyak tuntutan. Bentrokan pekerja tambang nikel PT GNI itu dipicu oleh demo mogok kerja beberapa pekerja lokal terkait masalah industrial yang sebenarnya sedang dirundingkan. Lalu mereka memaksa tenaga kerja Cina untuk ikut bergabung mogok kerja tersebut. Tetapi para tenaga kerja Cina yang memiliki budaya kerja keras itu menolak ajakan mogok kerja tersebut, dan dari situlah terjadi sebuah bentrokan antara pihak tenaga kerja lokal dan juga tenaga kerja Cina yang menewaskan 2 tenaga kerja lokal dan 1 orang tenaga kerja Cina.
Berdasarkan keterangan kepolisian, saat ini polisi telah menangkap 71 orang terkait peristiwa bentrok pekerja tambang nikel PT Geni dan telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Jadi, ungkapan Cina telah menjajah Indonesia atau Cina telah mencinakan Indonesia dan lain sebagainya itu sebenarnya tidaklah benar. Karena sebetulnya narasi-narasi sesat yang seperti itu sengaja diciptakan oleh para pembenci pemerintahan Presiden Jokowi. Dan sangat mungkin para pihak asing yang kecewa dengan kebijakan Presiden Jokowi terkait ekspor biji nikel ikut bermain. Termasuk ikut bermain pada saat terjadinya bentrok di tambang nikel, Morowali Utara dan juga Sulawesi Tengah. Kita itu harus cerdas dalam bernegara. Kita tidak boleh berburuk sangka tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari kejadian ini, justru Amerika dan kawan-kawanlah yang akan mengamerikakan Indonesia.